Untunglah saudara-saudari yang berkesempatan mengaku dosa, berkesempatan untuk menerima perminyakan. Itu suatu rahmat keberuntungan. Dan setelah itu pada akhirnya kita tidak tahu akhir zaman di mana tadi jiwa dan tubuh dipisahkan dengan kematian akan disatukan lagi. Baik itu yang dimakamkan secara biasa atau yang dimakan binatang atau yang dikremasi jadi abu, akan disatukan badan dan jiwa. Jiwa yang bahagia, yang dianggap layak masuk surga akan membawa badannya. Jiwa yang tidak layak akan membawa badannya ke neraka. Dan yang di api pensucian akan masuk surga. Sederhana, tapi itu memang dijelaskan dan kita mengerti di dalam pelajaran gereja Katolik. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, dan jauhkan sikap sombong, sikap merasa suci, merasa hebat. Itu justru akan menipu diri kita sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudari, kita berada pada hari terakhir sebelum kita memasuki masa Advent. Marilah Ibu Bapak, para suster, kita sesali dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, semoga kami dapat merasa bahagia Kau berkenankan mendengarkan sabda tentang Dikau. Ciptakanlah kembali kami menjadi makhluk baru melalui Yesus Putra Manusia yang akan melimpahkan kedamaian yang belum pernah terdengar beritanya oleh manusia di dunia. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Malam tak akan ada lagi, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Malaikat Tuhan menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Airnya jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dedaunan pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka takkan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam tak akan ada lagi di sana, dan mereka tak akan memerlukan lagi cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, semua perkataan ini tepat dan benar. Tuhan Allah lah yang memberi roh kepada para nabi dan telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sungguh aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja Agung yang mengatasi segala dewata. Lembah dan palung bumi ada di tangannya. Puncak-puncak gunung pun kepunyaannya. Miliknya lah laut, dia yang menjadikannya. Miliknya lah daratan, tangannya lah yang membentuknya.
Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam kitab Wahyu dari Yohanes menunjukkan gambaran yang indah, karya-karya Tuhan yang disediakan untuk keselamatan manusia. Dan dalam Injil dengan perikopa yang pendek ini syarat dengan nasihat-nasihat dan sangat berrelasi dengan keselamatan hidup kita. Intinya, berjaga-jagalah agar tahan berdiri di hadapan Anak Manusia, yakni Hakim akhir zaman. Para saudara-saudariku yang terkasih, ini sehubungan dengan hidup kematian kita. Sampai saatnya kita pun akan mengalami hal yang mesti terjadi seperti pada orang lain, yakni kematian. Setelah meninggal, mati, kita didoakan gereja murah hati dengan ada liturgi, pemakaman, dan seterusnya. Merupakan bentuk kasih, merupakan bentuk kesatuan dengan orang-orang yang meninggal, para kudus di surga. Setelah itu orang-orang pada pulang. Orang-orang mungkin masih ada yang mengingat kita, tetapi banyak yang melupakan. Lalu terjadi pada diri kita apa? Dalam tradisi kejawen itu sering dikatakan kita masih diberi 40 hari lagi. Itu tradisi kejawen. Dalam tradisi gereja Katolik atau ajaran gereja Katolik itu tidak ada bahwa Tuhan Yesus 40 hari itu karena ingin menunjukkan kepada dunia, khususnya kepada para murid, bahwa dulu yang saya dibunuh, disalib dengan luka-luka di tangan, di kaki, di lambung itu betul terjadi dan bangkit. Kemudian dalam rangka mempersiapkan berdirinya gereja sampai pada Pentakosta, itu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah para murid, baru naik ke surga. Tetapi itu tidak terjadi pada kita manusia. Setelah kita mati, didoakan ya kita sendirian, langsung akan diadili, namanya pengadilan khusus. Nanti masih ada pengadilan terakhir, khusus diri kita. Lalu di situ ada 3 kriteria sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Yang pertama, kalau Tuhan berkenan dengan hidup kita, karena kita ini beriman, kita mewujudkan iman, kita mencintai Tuhan, kita mencintai sesama, kita melaksanakan kehendak Tuhan, dan dilihat kita pantas masuk surga, ya langsung masuk surga. Kalau kita dianggap belum bersih, masih perlu pembersihan,
karena kita ini orangnya masih sering mendendam, membenci, walaupun sebagai orang beriman kita masih defense mechanism. Itu artinya kalau menjelaskan, memberi argumen terlalu panjang, itu namanya defense mechanism. Orang-orang seperti itu belum layak untuk masuk surga, dianggap oh dia masih sombong, belum rendah hati. Kalau rendah hati itu ya sedikit saja. Kalau terlalu banyak membela diri umumnya itu belum bersih. Ya masuk ke api pencucian. Tetapi kalau dilihat kita ini berdosa besar, tidak pernah bertobat, mati tidak siap, bahkan kita masih mendendam ketika mati, bahkan masih serakah, jahat, langsung masuk neraka. Itu ada dalam Katekismus dan Kompendium Gereja Katolik. Maka perikopa yang pendek ini sebetulnya dalam bahasa Jawa wanti-wanti, tenan lho iki tidak hanya sekedar kata-kata saya garis bawahi betul. Kamu harus menjaga dirimu, jangan pesta pura kemabukan, jangan kepentingan duniawi, sampai tiba-tiba datang seperti gempa bumi, ada tsunami, atau juga terjadi apa-apa pada jiwamu, jiwa kita. Lalu dan itu bisa terjadi pada semua penduduk bumi. Sekali lagi digarisbawahi, berjaga-jagalah. Karena kalau tidak hati-hati, hanya pada sekejap kita ini masuk neraka. Karena kesalahan kita. Ya kalau masih di api pencucian itu masih ada harapan, yakni orang-orang yang memiliki hubungan baik atau ada ikatan baik dengan Tuhan. Mungkin kita belum siap. Untunglah saudara-saudari yang berkesempatan mengaku dosa, berkesempatan untuk menerima perminyakan, itu suatu rahmat keberuntungan. Dan setelah itu pada akhirnya kita tidak tahu akhir zaman di mana tadi jiwa dan tubuh dipisahkan dengan kematian akan disatukan lagi, baik itu yang dimakamkan secara biasa atau yang dimakan binatang atau yang dikremasi jadi abu, akan disatukan badan dan jiwa. Jiwa yang bahagia, yang dianggap layak masuk surga akan membawa badannya. Jiwa yang tidak layak akan membawa badannya ke neraka, dan yang di api pencucian akan masuk surga. Sederhana, tapi itu memang dijelaskan dan kita mengerti di dalam pelajaran Gereja Katolik. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, dan jauhkan sikap sombong, sikap merasa suci, merasa hebat, itu justru akan menipu diri kita sendiri. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, semoga roti anggur ini Kau berkati serta Kau jadikan pertanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah semua orang yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tapi bersaudara saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Allah Bapa yang Maha Murah, Tuhan Yesus Putramu bersabda, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu." Bapa, gerejamu menyadari perlunya tambahan tenaga-tenaga panggilan untuk menuai panen yang melimpah. Kami bersyukur Bapa, karena panggilan masih tetap ada. Ini semua karena Bapa berkenan mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan. Namun masih banyak bidang hidup yang belum bisa tertangani karena belum ada cukup tenaga imam, bruder, suster, dan aktivis awam. Oleh karena itu, gerakkanlah hati banyak kaum muda untuk menanggapi panggilan-Mu. Semoga pendidikan dalam keluarga dan sekolah-sekolahan mampu menghantar anak-anak untuk mencintai panggilan. Lewat teladan para santo-santa dan semangat para misionaris yang sudah wafat, semoga kami para imam, kaum religius, orang tua panggilan, pemerhati panggilan, para penderma dan umat beriman semakin mencintai panggilan dengan menghidupi panggilan masing-masing, mewartakan dan mengajak orang lain terlibat dalam menyuburkan panggilan. Semoga kami semua mendapatkan rahmat kesehatan, sukacita dan perlindungan demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami hidup di dunia yang terpecah belah oleh perselisihan. Di zaman kami menghadapi hati yang cemas putus asa, perkenankanlah kami menghindari kegelapan itu, agar apabila Putra Manusia datang, Ia mendapati dan menemukan iman di tengah-tengah kami, dan kami berjaga-jaga. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga hidup kita, keluarga, komunitas kita, kehadiran pelayanan kita, juga rencana usaha hari ini senantiasa diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian berani Ekaristi kita sudah selesai. Mari pergi kita wartakan kasih dan kesetiaan Tuhan. Amin.